Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai icon-icon yang berada di toolbar Modify pada AutoCAD 2007. Jika kita ingin memberi perintah pada suatu objek, langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih objek mana dulu yang akan kita pilih. Kita blok dulu objeknya, setelah itu kita pilih perintahnya apa yang akan kita lakukan. Kita klik hapus, dia akan menghapus dengan sendirinya. Atau jika kita ingin pakai shortcut, kita tinggal ketik E, kita klik objeknya, setelah itu kita enter. Selanjutnya kita beralih ke perintah copy. Copy ini berfungsi untuk menyalin suatu objek yang telah kita pilih. Kita pilih dulu objeknya, setelah itu kita klik copy, kita pasang titik acuannya dan kita geser sesuai dengan yang kita inginkan. Jika kita ingin menyalin suatu objek jaraknya 300 atau 3000 mm atau 3000 mm, kita tinggal klik, setelah itu kita taruh titik acuannya, kita ketik 3000, dia akan bergeser sejauh atau sejarak 3000 mm, karena ini adalah titik tengahnya acuannya. Nah, dia akan menyalin dengan jarak 3000 mm atau 300 cm. Jika kita ingin memakai shortcut untuk mengcopy, kita tinggal blok, kita ketik CO atau kita ketik CP. Nah, selanjutnya adalah perintah mirror, di mana fungsinya adalah menduplikat suatu objek menjadi arah berlawanan. Kita klik objeknya, setelah itu shortcutnya kita ketik MI spasi. Jika saya tarik ke arah bawah atau vertikal, dia akan menduplikat objek dengan arah berlawanan ada di sebelah kiri. Jika saya mirror ke arah horizontal bagian bawah, dia akan mirror ke bagian bawah. Atau jika saya ingin mirror ke arah horizontal bagian atas, dia akan munculnya di bagian atas. Nah, jika kita ingin hasil cerminan ini bisa lurus seperti ini, kita harus mengaktifkan OSNAP-nya dulu. Bagaimana caranya? Kita aktifkan dengan mengetik F8. Nah, jika kita ketik F8, dia sudah ortonya sudah arahnya vertikal dan horizontal. Dia sudah lurus dan presisi. Jika F8-nya saya ketik lagi, dia sudah tidak aktif lagi. Oke, setelah itu akan muncul erase source di bagian komen ya. Erase source object yes or no. Kalian tinggal ketik no saja. Nah, dia akan muncul dengan sendirinya. Bagaimana Bu jika kita memirror suatu objek, setelah itu kita klik yes. Nah, hasil mirror yang tadi itu akan hilang, dia akan pindah ke hasil cerminannya seperti itu. Jadi itu fungsinya, itu perbedaan antara yes dan no-nya. Jika kita ingin memunculkan asli dan hasil cerminannya, kita tinggal ketik no. Jika kita ingin menghilangkan cerminan ini objek aslinya, itu kita tinggal ketik yes. Selanjutnya kita ke perintah offset. Offset di sini berfungsi untuk membuat garis sejajar dengan objek aslinya. Oke, saya ingin membuat suatu objek membuat suatu objek kotak itu di bagian luarnya jaraknya 40 atau 400 misal. Saya klik dulu. Untuk shortcutnya sendiri kita tinggal ketik O. Ini adalah perintah untuk offset. Saya ketik 400, enter.
saya taruh bagian luar. Nah, dia akan menampilkan garis sejajar di area luar dengan jarak dengan jarak 400. Oke. Ini ya. Jika saya buang ke dalam atau saya klik ke dalam, offset 400 ke dalam. Nah, offsetnya akan ada di dalam. Jadi tergantung kita mau melemparkannya ke arah, offsetnya itu ke arah keluar atau ke bagian dalam. Itu fungsi dari offset. Selanjutnya kita ke perintah array. Array di sini fungsinya untuk menyalin objek ke dalam tiap kombinasi baris, kolom, dan level. Kita coba saja. Kita masih menggunakan objek ini ya. Kita blok, kita klik array. Di sini ada rectangular array dan polar array. Kita coba untuk yang rectangular array-nya. Di sini kita masukkan 10, kolomnya 10, row offsetnya 10. Kita coba-coba saja. Kolom offsetnya 10. Setelah itu kita klik bagian objek yang mana yang akan kita beri perintah array. Setelah itu enter, kita klik OK. Nah, dengan sendirinya dia akan menyalin suatu garis tadi itu sesuai dengan kolomnya tadi, di mana kolom dan barisnya itu saya buat 10. Jadi kita tinggal hitung saja, di sini ada 10 dan di sini juga ada 10. Itu jika kita membuat array dengan rectangular array. Sekarang kita coba kembali untuk yang polar array. Jadi polanya ini berbeda dengan rectangular tadi. Kalau tadi itu sudah sejajar dengan arah kolom dan barisnya. Jika polar, kita hanya mengatur di metode ini saja. Metode di sini ada total number item of angel to fill. Yang kedua, total number of items and angel between items. Dan yang ketiga, angel to fill and angel between items. Kita coba dulu yang pertama. Totalnya kita buat 4 saja. Setelah itu angel to fill kita buat 360. Seperti biasa kita klik dulu objeknya yang akan kita buat polar array-nya. Baru kita OK. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Selanjutnya kita ke perintah move. Move di sini fungsinya untuk apa? Memindahkan suatu objek ke arah yang kita inginkan. Kita tinggal blok saja objek yang akan kita pindahkan. Setelah itu kita klik move atau shortcutnya di sini kita ketik M. Jika mirror itu MI, sedangkan move kita juga cukup mengetik M saja di keyboard. Nah, kebetulan ini arahnya hanya horizontal dan vertikal. Kenapa? Karena ortonya atau snapnya itu masih saya aktifkan. Karena tadi saya sudah ketik F8. Bagaimana Bu jika saya ingin ke arah miring atau 45 derajat? Berarti F8-nya kita tinggal nonaktifkan lagi dengan cara diketik lagi. Nah, jika dengan demikian dia sudah bisa pindah dengan arah 360. Kalau tadi hanya 90 sama 0 derajat saja, vertikal dan horizontal saja. Itu caranya, dia akan berpindah. Selanjutnya kita ke arah rotate atau rotasi. Fungsinya untuk apa? Untuk memutar suatu objek sesuai dengan yang kita inginkan. Kita klik dulu objeknya. Setelah itu kita spasi. Jika kita memakai shortcut, kita tinggal ketik R. R itu adalah kita klik RO. Nah, RO adalah rotate. Nah, ketika kita mengetik suatu objek dengan shortcut, di sini nanti di komen itu akan muncul, oh dia memanggil
perintah rotate. Jika saya tadi mengetik hanya R saja, ternyata yang muncul ini adalah redraw. Nah, jadi untuk mengkoreksi bahwa shortcut yang kita panggil itu apakah sudah betul atau masih salah, kita tinggal lihat di komen ini. Kita klik objeknya, setelah itu kita klik rotate. Nah, fungsinya untuk memutar ya, seperti yang sama sebetulnya dengan memindah tadi. Saya nonaktifkan dulu. Nah, jika sudah seperti ini, posisinya dia akan berbeda. Saya ingin arah tidur, jadi F8-nya biar presisinya pas, itu F8-nya saya aktifkan. Nah, dia posisinya tidur. Jika nanti kalian ada kendala ketika ingin mengecilkan suatu objek, maksudnya jika kalian ingin menampilkan semua objek pada area gambar seperti ini, ketika kita sudah men-scroll ke mundur tapi objeknya tidak bisa, kalian tinggal ketik Z spasi A spasi. Nah, dengan demikian semua objek akan muncul dalam satu area gambar kerja ini. Selanjutnya kita ke scale. Scale ini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil suatu objek. Kita klik dulu objeknya, setelah itu kita klik scale, atau jika kita pakai shortcut, kita tinggal ketik SC. Kita klik dulu objeknya. Biasakan jika ingin memberi perintah, itu titik acuannya kalian harus tentukan dulu. Entah itu di pojok, entah itu di pojok sini. Jangan sampai asal seperti ini. Apakah ini sudah ada di tengah? Kan belum tentu juga gitu loh. Jadi jika kita ingin memerintah suatu objek, buatlah atau carilah titik acuan yang sudah pasti. Nah, jika sudah muncul seperti ini, nah, dia akan muncul kotak kuning seperti ini, itu sudah pas. Jika seperti ini, itu masih asal-asalan. Dan belum tentu juga dia sudah pas atau presisi. Seperti itu ya. Saya blok dulu. Setelah itu klik scale. Nah, saya ketik dulu titik acuannya. Saya ingin memperbesar suatu objek ini 2 kali lebih besar. Berarti kita ketik SC-nya, kita ketik 2. Nah, dia akan melebar selebar 2 kali lipatnya. Jika saya ingin melebarkan suatu objek SC selebar 4 kalinya, berarti tinggal kalian ketik 4. Nah, dia akan lebih besar lagi. Itu fungsi dari skala. Selanjutnya kita ke stretch. Stretch ini fungsinya untuk menarik objek sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Saya buat di sini 50 kali 100. Dimana panjangnya di sini kita buat 100. Setelah itu kita tarik sepanjang 150. Bagaimana caranya? Kita klik objeknya dulu. Setelah itu kita klik stretch. Jika kita ingin memakai shortcut, kita tinggal ketik S spasi. Kita klik di sembarang tempat saja. Yang penting F8-nya jangan sampai tidak aktif. Nah, jika seperti ini dia sudah aktif. Arahnya hanya vertikal dan horizontal saja. Saya ketik 50. Nah, dia akan molor sendiri, dia akan stretch sendiri sepanjang 150. Karena tadi itu ukurannya 100, jadi saya tambahkan stretch-nya 50. Jadi ukurannya 150. Itu fungsinya dari stretch. Selanjutnya, kita ke icon trim. Di mana trim ini fungsinya untuk memotong suatu objek. Saya ingin kotak ini saya bilah atau saya belah menjadi 2, di mana garis bagian bawah itu akan saya hapus, jadi saya potong.
Bagaimana caranya? Kita tinggal ketik trim. Sebelum kita memberikan perintah trim, kita harus memberi dulu garis bantuan untuk memotong. Nah, setelah itu kita tinggal klik trim, spasi lagi, tinggal klik saja yang bagian sini dan bagian sini. Bagian sini apakah kita perlu trim lagi? Tidak, karena ini sudah berdiri sendiri. Jadi kita tinggal klik, setelah itu tinggal hapus. Itu fungsi trim. Selanjutnya, ini saya kembalikan dulu, saya Ctrl Z. Selanjutnya, kita ke arah extend. Extend ini kebalikan dari trim. Jika trim adalah memotong, extend ini adalah memanjangkan suatu objek. Namanya extend ya, extend itu extended, jadi memperpanjang gitu. Bagian mana objek yang akan dipanjangkan lagi? Bagian ini akan saya tarik lagi ke bagian bawah. Jika trim itu garis bantunya itu sebagai pemotongnya ya. Jika extend, nah kalian tinggal buat garis bantu sepanjang bagian mana jaraknya. Jika jaraknya dari sini ke sini itu 400, kalian buat garis bantunya sepanjang 400 semisal. Nah, setelah itu kita klik extend, kita spasi lagi. Nah, dia akan dengan sendirinya, kita klik lagi, dia akan sendirinya akan memanjang. Jadi tidak perlu lagi harus membuat lagi. Itu fungsi dari extend. Selanjutnya fungsi dari break at point. Break at point ini fungsinya untuk memotong objek sesuai dengan objek yang dipilih. Kita tinggal klik saja break to point, setelah itu kita select objek, bagian titik mana yang akan kita potong, saya klik bagian sini. Nah, dengan sendirinya dia akan terpotong. Tadi kan jadi satu. Nah, ini kan jadi satu nih, jadi satu kesatuan. Begitu saya geser, garisnya jadi satu. Saya ingin break to point. Break to point ini memisahkan garis, tapi poinnya saya ingin ada di sini. Atau mungkin ada di sini boleh juga. Jadi nanti yang nyambung itu bagian ini dan ini, sedangkan yang ini itu berdiri sendiri garisnya. Mari kita coba. Break at point. Kita klik garis mana, setelah itu saya klik bagian sini. Nah, dia sudah berdiri sendiri. Nah, yang bagian sini akan berdiri sendiri, yang sini dia berdiri sendiri. Antara ini dan ini, garis yang panjang dan lebar itu nyambung. Nah, itu bedanya break at point ya. Sedangkan ini kita kembalikan lagi jadi satu kesatuan ya garisnya. Kita ke break. Break ini hanya memotong saja tanpa kita harus menentukan titik poinnya ada di mana. Klik break. Setelah itu tinggal klik. Nah, dia akan memotong bagian yang sudah saya tentukan tadi. Itu fungsi dari break. Selanjutnya kita ke join. Join ini fungsinya untuk menyambungkan antara garis satu dengan garis yang lain. Kita coba dulu, kita buat garis satu. Setelah itu kita buat garis satu lagi. Nah, jika saya pilih garis ini kan tidak ikut terpilih. Saya ingin menggabungkan antara garis satu dengan garis yang ini. Bagaimana caranya? Kita klik join. Setelah itu garis mana aja yang akan kita sambung, garis ini dan garis ini. Setelah itu tinggal di enter. Begitu kita pilih, dia akan nyambung jadi satu. Itu fungsi dari join. Selanjutnya kita beralih ke perintah chamfer. Fungsinya untuk apa? Untuk memotong sudut objek. Biasanya pada kotak ya. Di sini kebetulan saya sudah membuat kotak atau rectangle. Setelah itu kita klik chamfer, kita klik sudut bagian atas dan bagian samping. Nah, dia akan kepotong dengan sendirinya. Ini fungsi dari chamfer. Sedangkan fungsi dari fillet ini jika kita ingin membuat suatu lengkungan pada sudut sesuai dengan radius yang kita inginkan. Saya ambil sudut bagian ini, saya buat radius atau lengkungannya itu
diameternya 5. Nah, kita lihat dulu yang bagian sini, bagian kolom komen. Select first object or undo polyline radius trim multiple. Kita ketik atau kita pilih yang radius, kita ketik R. Nah, radiusnya ini mau dibuat berapa? Specify fillet radius. Radiusnya saya buat 5, jadi saya ketik 5. Nah, bagian mana yang akan kita buat lengkungan dengan radius 5? Bagian sudut ini dan ini. Jadi kita pilih, klik, dan ini klik. Dia akan melengkung dengan radius selengkung 5. Itu perbedaan antara chamfer dan fillet. Untuk yang terakhir ada explode. Explode di sini fungsinya untuk memisahkan suatu objek yang sudah menjadi satu kesatuan. Ini kan sudah menjadi satu kesatuan. Kalau saya geser, nah semua garis ini akan hidup ya. Jika saya ketik atau saya klik explode, ini fungsinya untuk memisahkan suatu objek yang tadinya menjadi satu itu menjadi terpisah. Saya klik objeknya, setelah itu saya klik explode. Nah, begitu saya geser, yang hidup hanya garis bagian bawah. Bagian kanan dan kiri serta atas itu tidak hidup. Jadi garisnya sudah terpisah dan tidak gabung menjadi satu. Itu fungsi atau cara penggunaan icon-icon pada toolbar modify. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.